Halo sob guys, selamat datang di My Tech Silo. Beberapa hari terakhir ini aku lagi coba otak-atik setup komputerku supaya lebih nyaman dan lebih produktif ketika digunakan untuk kerja. Karena aku rasa udah terlalu boring dengan elemen RGB warna-warni pada keyboard dan mouse. Nah, kebetulan ada 3 produk dari brand Razer yang rilis baru-baru ini. Dan ketiga produk ini adalah Razer ProClick Mini, Razer ProGlide, dan Razer ProType Ultra yang tergabung dalam Razer Productivity Suite. Razer ProClick Mini hadir dalam balutan warna putih dan grey dalam dimensi yang ringkas, yaitu 100x63x34 mm. Warna grey di bagian sisi kiri dan kanannya terbuat dari lapisan karet bertekstur yang bisa kasih grip yang mantap dan solid. Nah, untuk desainnya yang simetris dan low profile ini langsung mengingetin kita pada Logitech MX Anywhere 3 yang punya desain serupa tapi tak sama. Untuk mouse button kanan kirinya ini punya karakteristik yang tactile tapi senyap dengan estimasi ketahanan hingga 15 juta kali klik. Sedangkan untuk scrolling wheelnya punya fitur unggulan yaitu Hyper Scroll teknologi dengan tombol switch untuk berganti mode antara tactile mode yang mana akan memberikan efek gesekan tiap melakukan scrolling yang akurat, atau mode free spin yang mana rodanya akan berputar tanpa hambatan dengan halus untuk scrolling terus-menerus. Selain itu ada fitur yang namanya tilt scrolling yang mana kamu bisa menggerakkan scrolling wheelnya ini ke kanan dan ke kiri untuk membantu scroll ke kanan dan ke kiri. Contohnya pada saat menggunakan Microsoft Excel atau Word. Nah, di sini juga terdapat 2 tombol makro di sebelah kiri mouse yang bisa dikustomisasi fungsinya dengan software Razernya langsung. Razer ProClick Mini mempunyai packaging yang cukup unik ketika dibuka, memberi kesan selamat datang dengan desain yang tidak tercover kanan dan kirinya. Nah, untuk kelengkapannya sendiri, selain produknya yang terbungkus rapi, dalam kantong lembut warna putih ini disertakan juga 2 kali baterai AA untuk menopang daya dari Razer ProClick Mini ini. Untuk baterai AA-nya bisa disematkan dengan hanya membuka cangkang atas warna putih ini. Nah, di sini ada 2 slot untuk baterai AA, tapi sebenarnya pakai 1 baterai pun nggak ada masalah ya. Cuman kalau pakai 2 baterai kan jadi lebih lama lifetime-nya serta lebih berat aja gitu. Lebih enak ya. Nah, di dalam sini juga ada USB dongle untuk konektivitas wireless hyperspeed 2.4 GHz yang bisa terhubung dengan software Razer Synapse. Untuk softwarenya sendiri ini sangat intuitif dengan user experience yang user friendly. Di sini kamu bisa mengkustomisasi tiap tombol yang ada di Razer ProClick Mini dengan function-function yang lain tentunya yang customable. Contohnya kamu bisa mengganti function 2 tombol makro di sebelah kiri mouse dengan function apapun yang ada di sini. Untuk mengatur sensitivitas mouse juga lebih gampang di software Razer Synapse ini. Ada beberapa preset sensitivitas yang bisa dipilih untuk memudahkan navigasi. Oh ya, konektivitasnya nggak cuma pakai USB dongle aja guys. Karena kamu juga bisa pakai Bluetooth 5.1 yang bisa terkoneksi dengan 3 device langsung. Di bagian bawah mouse-nya ini, ada switch untuk mengganti konektivitas Bluetooth antara off dan 2.4 GHz dongle. Serta di sebelah kanannya ini untuk mengganti profil konektivitas Bluetooth yang sudah tersimpan dalam 3 profil konektivitas Bluetooth. Nah, sebenarnya mouse ini itu aman-aman aja kalau dipakai tanpa menggunakan mousepad. Tapi untuk presisi dan kenyamanan, di sini aku menggunakan Razer ProGlide XXL sebagai alas dari ProClick Mini ini. Razer ProGlide XXL yang berukuran 94x41 cm ini memiliki desain dan warna abu-abu yang sangat cocok dengan Razer ProClick Mini. Dengan ketebalan 3 mm dan tekstur microwave cloth pada permukaannya, bikin pergerakan mouse jauh lebih nyaman dan presisi. Tenang, kamu juga bisa punya Productivity Suite ini dengan langsung beli di Tokopedia Razer Flagship Store guys. Nah, yang satu ini adalah Razer ProType Ultra, sebuah wireless mechanical keyboard yang punya ukuran full size dengan kombinasi warna silver pada bagian body keyboardnya. Untuk material bodinya ini dari aluminium di bagian atasnya dan di bawahnya ini dikombinasikan dengan plastik ya guys. Kemudian warna putih pada bagian keycapsnya sendiri. Untuk keycapsnya sendiri ini terbuat dari bahan ABS yang dilapisi dengan soft touch coating supaya lebih terasa empuk pada jari-jari. Nah, untuk Razer ProType Ultra ini pakai Razer Yellow Mechanical Switch dengan key feel linear dan silent, jadi nggak begitu berisik guys.
Di Razer ProType Ultra ini itu ada lampu backlight berwarna putih yang bisa diatur kecerahannya lewat tombol F11 dan F12 untuk menaik turunkan brightness-nya. Tentunya karena ini lini produktivitas, jadi jangan berharap ada mode RGB untuk backlight-nya ya guys. Dalam paket penjualannya, kamu bakal diberikan juga sebuah worst arm atau biasanya kita sebut dengan palm rest. Nah, palm rest-nya ini sangat empuk dengan lapisan kulit sintetis dan plastik pada bagian rangka bawahnya berwarna putih. Sedangkan untuk palm rest-nya sendiri itu berwarna abu-abu seperti ini. Tapi sayangnya di sini belum dilengkapi dengan magnet. Jadinya bisa kegeser ke kanan ke kiri kalau misalkan nggak sengaja kesenggol. Nah, untuk konektivitas dari Razer ProType Ultra ini bisa menggunakan USB dongle 2,4 GHz yang bakal kamu temuin di bagian bawah keyboardnya ini. Dan juga Bluetooth yang bisa terhubung hingga 3 device juga guys. Kamu bisa mengaktifkan mode konektivitas yang kamu mau lewat sebuah switch di bagian belakang keyboard ini. Bisa kamu geser ke kanan untuk konektivitas wireless dongle 2,4 GHz, ke tengah untuk mematikan keyboardnya atau konektivitas dengan wired atau kabel, dan ke kiri untuk beralih ke konektivitas Bluetooth 5.1. Di sini ada 3 profil Bluetooth yang bisa digunakan untuk berpindah-pindah device dengan satu kali sentuh aja. Untuk menyimpan koneksi Bluetooth profil 1, kamu cukup menekan FN+1 aja. Nah, jika kamu ingin menyimpan lagi konektivitas Bluetooth dari perangkat lain, kamu bisa tekan FN+2 untuk profil 2 dan FN+3 untuk beralih ke profil 3. Atau kamu bisa lihat di bagian indikator lampunya ini, nyala 1 untuk profil 1, nyala 2 untuk profil 2, dan seterusnya. Di samping switch konektivitas ini terdapat juga sebuah lubang USB Type-C yang bisa digunakan untuk menyambungkan keyboard ini dengan komputer dengan konektivitas kabel atau wired. Dan sekaligus bisa juga digunakan untuk mengisi daya dari keyboard ini. Nah, untuk baterainya sendiri itu diklaim bisa bertahan lebih dari 200 jam dalam satu kali pengisian baik dalam mode Bluetooth ataupun wireless 2,4 GHz nya guys. Tapi dengan catatan LED backlight-nya dimatikan ya. Karena kalau misalkan LED backlight-nya ini hidup dengan di set dalam posisi paling terang, akan sangat berpengaruh pada daya tahan baterainya yang bisa menurun drastis hingga hanya 13 jam saja guys. Untuk fungsi tombol dari keyboardnya ini bisa diatur dan disesuaikan juga dengan menggunakan software Razer Synapse. Banyak settingan yang bisa dilakukan untuk melakukan key binding pada setiap tombol dari Razer ProType Ultra ini, kayak mengubah keyboard function untuk dijadikan Windows shortcut atau multimedia menjadi sangat mudah menggunakan software Razer Synapse ini. Dari sini bisa disimpulkan jika Razer berusaha untuk masuk ke sektor produktivitas dengan lini Razer Productivity Suite ini. Keyboard dan juga mouse yang disertakan punya kualitas dan reputasi yang cukup baik. Nah, untuk harganya sendiri kamu bisa langsung cek aja di Tokopedia Razer Flagship Store. Nah, untuk linknya kamu bisa cek aja di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching and goodbye.